Oke ya, kita akan mulai dengan materi yang sekarang ini adalah materi tentang startup ya. Sebelumnya akan saya jelaskan dulu materi startupnya. Oke ya, Tariksa, terima kasih. Oke, ini tentang materi dari startupnya dulu. Oke, saya akan lakukan sharing ya. Sharing tentang session 2 startup ya. Oke, sini akan disampaikan materi tentang startup. Nah, startup itu apa sih startup? Startup itu adalah bisnis baru yang sebenarnya sih kecil ya, awalnya dari bisnis yang kecil, bukan bisnis yang bentuk besar ya. Dia menggunakan semuanya kepada internet ya, atau disebut juga teknologi digital. Nah, di sini eh, disampaikan dari Pak Habibie ya, salah satu dosen dari ICT juga, bahwasanya di Amerika tuh ada 20 startup yang gagal. 90% dari startup itu gagal ya. Termasuk Solindra yang besar, Jambon, kemudian belanja.com ya. Nah, kenapa? Apa karena mereka terlalu mengikuti tren yang ada sehingga ketika tren berganti mereka hancur, atau hanya mereka hanya ya sekedar ikut-ikutan, atau hanya untuk sekedar cari keuntungan ya. Nah, itu yang membuat mereka gagal ya startup. Nah, kemudian eh, dari startup model startup tadi harus ada satu inovasi, proses inovasi ya. Misalnya yang sifatnya dari insight, kemudian mendapatkan problem ketika startup itu dibuat, kemudian problem yang ditemukan ketika startup itu mulai diterapkan, kemudian bagaimana solusi dalam mengatasi problem yang ditemukan tadi, sehingga mendapatkan bisnis model startup yang akan dijalankan. Nah, menurut Larry Page sebagai co-founder dari Google, bahwasanya startup itu always deliver more than expected. Jadi mungkin karena kelebihannya terlalu banyak bisa jadi. Karena sekarang kalau Amerika pasarnya larinya ke Asia, dan Cina juga larinya ke Asia Tenggara. Jadi itu salah satunya. Nah, startup itu bermula dari ide. Ide itu harus diseleksi, kemudian diuji tes. Nah, ide-ide baru tadi seperti kayak, tapi sebenarnya kalau kayak Gojek, Grab, itu bukan startup, udah unicorn ya, karena udah bentuk perusahaan besar. Nah, kemudian apa namanya, eh, apa sih yang menjadi definisi poinnya dari startup tadi? Kita harus tahu bahwasanya tipe konsumer yang mau diambil apa, tipe customernya, atau customer tipe bisnis, atau customer tipe retail ya, dari segmen-segmen tadi. Kemudian sektor dari industri yang digeluti oleh startup tadi, misalnya financial service ya, jasa keuangan seperti kita lihat tuh yang Kreditivo, kemudian apalagi home credit, dan lain-lain juga, termasuk yang resmi ataupun yang nggak resmi terdaftar di OJK. Terus juga ada kebutuhan rumah tangga kayak consumer good, atau juga untuk kepentingan teknologi ya, misalnya kayak internet, data, pulsa, telepon, itu kan juga itu masih startupnya masih terbuka luas. Kemudian juga untuk bidang pengangkutan dan transportasi, kemudian juga bidang kesehatan, misalnya kayak suster ke rumah ya, itu juga belum banyak startup yang membuat itu, misalnya penyaluran tenaga suster, atau misalnya kayak halo dokter, konsultasi kesehatan, atau misalnya apotik ya, itu juga belum banyak itu yang startup yang bergerak di bidang aplikasi, misalnya halo apotik, gitu. Halo dokter itu baru berapa ya. Kemudian juga jasa, seperti misalnya jasa pendidikan, eduteknologi, contohnya kayak ruang guru. Nah, juga masih banyak peluang misalnya seperti yang privat-privat ya, penyediaan privat. Ya, kemudian juga berdasarkan fungsinya, startup tadi itu berdasarkan sebagai supply chain
juga sebagai penyalur, atau juga bisa sebagai produksi, sebagai produsen, dan juga sebagai operasinya, penyalurannya, atau juga di bidang pemasaran, ya, bidang finansialnya, jaminan penyandang dananya, atau juga bidang distribusi penyaluran tenaga, atau sebagainya, ya. Jadi bisa juga bentuk IO ini, ya, kayak misalnya Anda punya IO yang mengadakan webinar untuk misalnya pakar masakan kue, masakan Korea, masakan Turki. Ya, misalnya ada yang mau buka usaha, pas saya buka startup webinar itu bisa tentang Korea misalnya, itu bisa juga, ya. Kemudian tadi dari tipe customernya ini contohnya bisnis dan retail seperti kayak Tokopedia, Airi, OVO, dan marketplace yang lain banyak, ya. Kemudian tipe dari sektor industrinya juga tadi sudah saya jelaskan. Sekarang kita masuk ke mapping pengalaman, ya. Jadi pemetaan pengalaman. Apa sih pemetaan pengalaman? Nah, pengalaman itu dipetakan harus berdasarkan pertama identitas, ya, identifikasi project. Jadi kita harus mengidentifikasi project dulu, apa mau kita buat, kita petakan. Kemudian apa yang inovasi yang akan kita lakukan harus kita identifikasi, berikut peluangnya. Kemudian kita juga harus mengerti apa yang dibutuhkan oleh konsumer, ya, kita juga harus tahu. Nah, kemudian mapping yang kedua satu ini adalah carrying out the research. Jadi kita harus tahu bagaimana ethnographic research. Misalnya kita mau melepas produk dari startup kita, wilayahnya gimana, wilayah Jawa, luar Jawa, kita juga harus secara etnografiknya. Kemudian kita juga harus bisa buat in-depth interview, ya, kita mengadakan interview langsung ke sana atau guerrilla research. Nah, kemudian pengalaman dari pemetaan pengalaman untuk step kedua kita mesti membuat analisa dari riset tadi. Step pertama kita analisa, kemudian riset ketiga daripada pemetaan pengalaman kita harus membuat grup, ya, membuat grup dari pengalaman tadi, pendekatan secara grup dan juga secara kedekatan. Jadi grouping the behavior feeling. Kemudian untuk step keempat dari pemetaan pengalaman tadi kita harus bisa buat mana yang menjadi prioritas, prioritizing the behavior and feeling. Jadi prioritas apa yang akan kita lakukan secara pendekatan prioritasnya. Jadi dari yang pemetaan pengalaman pada step keempat. Step kelima kita mulai melihat secara objektif apa yang kita akan lakukan, ordering objektifnya apa, ya. Kemudian di step ke-6 kita buat lagi bisnis kita, pemetaan bisnis kita seperti apa yang akan kita lakukan. Kemudian di step ke-7 kita harus buat pemetaan siapa kompetitor-kompetitor sejenis dari produk yang akan kita jual. Kemudian kita juga harus tahu ide dan juga impact-nya daripada penerapan tadi, implementasinya, ya. Nah, selanjutnya saya ajak teman-teman untuk menyaksikan bagaimana ini film pendek dari YouTube tentang apa itu startup, ya. Oke, sebelumnya kalau ada yang pernah membuat startup atau project business plan di mata kuliah sebelumnya, kayak entrepreneur, pernah disuruh buat project atau hanya bisnis plan-nya saja? Siapa yang mau kasih tahu ke saya? Pernah suruh. Pernah, Sir. Ya? Pernah. Buat projectnya atau bisnis plan-nya aja, hanya batas bisnis plan? Ayo, siapa ini, kita sharing aja, sharing diskusi, ya. Projectnya juga, Sir. Abraham. Itu sampai ke action-nya atau hanya bisnis plan, ya, Abraham? Sampai action-nya, Sir. Sampai jualan. Sampai jualan, Sir. Mata kuliah apa? Kenapa, Sir? Mata kuliah entrepreneur. Entrepreneur. Nah, Anda dulu jualannya apa? Kelompok atau perorangan? Dibagi kelompok, setiap kelompok beda-beda. Kelompok. Satu kelompok ada berapa orang? Berapa ya? 4. Kelompok saya 4. Sampai 5. Kalau 11 bikin ke 11. 5, Sir.
Ya kalau lebih dari 4 sampai 6 itu udah bukan lagi tugas kelompok, udah namanya kayak pos satpam, hansip jaga kompleks. Iya kan, 6 hansip jaga kompleks. Kalau 11 bikin kesebelasan. Ya 4 tuh cocok seperti dibilang tadi siapa? Lucia ya. Lucia. Nah terus tadi Lucia dagangnya apa nih? Atau Abraham yang ngasih jelasin ke saya. Dari yang sudah sukses jualannya apa? Kita diskusi dulu nih. Kalau dari kelompok saya jualan kebab, sir. Hah? Ketupat? Kebab. Kebab? Kebab apa? Ya, sir. Kebab Terus mini. gimana? Dijualnya di mana? Pakai jualan lewat marketplace Pakai atau marketplace, sir. apa tuh? Shopee sama Tokopedia. Shopee, Tokopedia. Nama kebabnya kebab apa nih? Saya bisa mesen nih. Fafi kebab, sir. Untuk sir Hah? nggak usah, sir. Ntar kita kirimin, sir. Bukan, soalnya ada juga mahasiswa yang sukses jualan bakpao Korea. Korean bakpao. Itu kan baru produk baru. Orang belum pernah ada yang tahu kalau di Korea ada bakpao. Korean bakpao. Apalagi semua sekarang tukang soto, tukang sayur, bajunya Korea. Semua serba Korea. Jadi sampai ada yang jualan tuh mahasiswa semester yang lalu Korean bakpao, bakpao Korea. Tapi saya nggak tahu laku apa enggak sih kalau dibilang rasa, ya kacau beliau lah ya. Bakpao Korea rasanya kacau beliau ya. Tapi nggak apa-apa. Habis makan serasa kayak orang Korea, langsung mules. Itu saya udah rasain bakpao Korea. Nah, kalau kebabnya kebab Turki apa kebab Mesir nih? Ada banyak sih soalnya. Kebab Turki, sir. Mana Abraham nggak kelihatan? Jangan-jangan Abraham tampangnya kayak orang Arab nih. Saya belum lihat nih Abraham. Saya juga ada kemarin yang jual bakpao Korea, wajahnya kayak orang Arab. Normal, Saya sir. kaget. Normal. Ya nggak apa-apa, Abraham kan namanya juga bisnis. Kemudian dia take down karena ternyata bakpao Korea nggak laku. Ya boncos, saya dimarahin sama bapaknya. Ini Pak Tri dosen apa ini? Bapaknya orang Batak, boncos ya. Saya pikir bapaknya orang Korea beraninya bikin bakpao Korea. Ternyata orang Batak, dia bangkrut, boncos ya. Boncos bakpao Korea sekarang udah take down. Nah, itu tadi itu saya masih saya marah. Ini itu waktu kalau sekarang gimana Abraham? Sukses dengan jual kebabnya? Kemarin sukses, sir. Cuma udah likuidasi, sir. Hah? Udah Jangan tutup buku. boncos. Boncos Enggak, sama sir. Udah kayak untung justru, sir. Hah? Udah untung, jadi udah likuidasi aja, sir. Udah kelar juga Oh, mata kuliahnya. oh udah habis sama yang banyak sih yang sukses tapi juga yang boncos sih saya mau lihat nih coba nih Shakira. Shakira ini jualan apa nih? Shakira. Coba nih senyum-senyum aja Kalau nih. Nanti baru Bianca. Bianca kayaknya jualan bakpao, tapi saya tanya Shakira dulu. Kalau saya waktu itu sama teman-teman jualan baju gitu, Sir. Baju apa? Kayak jadi Baju resellernya gitu, Sir. baju Korea. Ada juga baju bekas Korea tapi sempat laku, sempat bangkrut apa? Sempat laku sih. Baju apa? Iya. Second nih. Bahasa Jawanya apa second tuh kalau itu apa? Love apa? Apa sih? Baju Baju bekas. Hah? Love. Second love ya. Pokoknya itulah second lah, second love, second apa? Pokoknya baju second Korea. Banyak sih yang beli laku. Tapi ya wajahnya kayak Korea di pasar Minggu. Iya, Sir. Terus kalau Shakira jualan baju Korea juga atau baju apa? Ciamis? Ya kan saya mau nanya. Ada yang bangga sekali. Aduh, Ah, enggak mahasiswa kayak tadi. itu kayak Ah di Afrika. Nggak taunya di Ciamis. Ngaku orang Afrika karena wajahnya hitam. Nggak tahu di Ciamis. Afrika kok nongkrong di Ciamis. Nyasar. Coba Shakira apa sih mau nanya kamu bisnisnya kemarin apa? jadi tuh kayak baju, Sir. Terus itu didesain sendiri gitu, Sir, bajunya. Konveksi Iya. gitu ya. Mereknya apa? Udah Iya, pakai brand belum? belum. Hmm, Kalau merek belum, Sir. Terus gimana? Eh, masih berlanjut atau take down? Udah take down, Sir. Soalnya kan mata kuliahnya juga udah selesai, jadi nggak lanjut. Oh, sama kayak Mas Ra juga gitu ya. Ada juga jualan gamis. Tapi sayangnya gamis itu gamis second dari Arab. Gamis di Indonesia Oh, banyak murah. Dia pakai gamis second sana saya tahu serba Arabik tapi kegedean, nggak ada yang bisa nggak ada yang beli. Gamis, oh ya gamis ukuran iya, Sir. 4XL, gamis overlarge, gamisnya second, ya susah. Itu juga. Kadang-kadang Iya. untung-untungan ya. Kayak nih saya mau lihat yang lagi Iya, serius Sir. senyum-senyum.
Itu kayaknya Bianca. Nanti saya bertanya Diva. Bianca apa nih bisnisnya kemarin? Aku jual minuman gitu, Sir. Apa tuh? Jus. Bukan. Apa? Susu rasa sereal. Korea. Ya, susu sama sereal gitu, Sir. Oh, terus mereknya apa? Sereal milk. Mereknya? Iya, itu. Ya, nggak ada. Terus gimana? Ada mahasiswa juga jualan donat. Donat itu dia pakai apa orang mirip selegram, Mbak Im Wong, mirip Mbak Im Wong tuh dari Bogor. Tapi Asep Wong, bukan Mbak Im Wong, Asep Wong. Mirip kayak Mbak Im itu donatnya 75.000. Iya, lagi makan donat jualannya di TikTok tuh anak mahasiswa saya sebelumnya. Aku donat. Jangan TikTok ya, jangan TikTok. Jadi TikTok juga bisa. Anda kalau mau jual lewat TikTok juga boleh, nggak selalu Instagram. Ada dia jual TikTok sama Facebook. Saya bilang kenapa? TikTok sama Facebook. Kalau TikTok kan anak-anak, kalau Facebook kan orang tua-tua. Emak-emak pasti beli Pak. Katanya. Oh gitu. Jadi jualannya donat mirip selegram Mbak Im Wong, berarti Asep Wong namanya. Karena orang Bogor kan donatnya. Jadi Asep Wong. Bukan Mbak Im Wong karena orang Bogor Asep. Tapi mirip sih, mirip Mbak Im Wong. Itu harganya mahal, satu kotak 75.000 isinya 10. Nah, sekarang saya mau nanya yang lagi senyum-senyum. Ini namanya Davita. Kemarin bikin produk apa Davita? Maaf, Sir, apa sih? Nggak kedengeran. Sir, nggak kedengeran, Sir. Enggak, saya juga nggak kedengeran Davita ngomong apa. Maaf, Sir, lagi sinyalnya lagi aneh, Sir. Lagi jauh ya. Kayaknya di luar kota ya Davita. Lagi di luar, Sir. Di Monas tuh kayaknya saya lihat di suasananya kayak di Monas. Yang nggak apa-apa deh. Nanti dikejar satpam Monas loh kalau teriak-teriak. Makanya ada apaan. Davita, satpam Monas yang datang. Saya mau nanya Fatma ini, Fatma jualan apa sih Fatma kemarin? Senyum-senyum aja, gamis. Jangan-jangan Fatma yang ikut bergabung gamis X Arab. Bukan, Ukuran Sir. 4X. Aku jalannya sama kayak aku sekelompok sama Sakira, sama Davita, sama Noval. Jualan apaan tuh? Jualan sama apa reseller clothingan gitu. Kita jadi reseller yang resellerin baju. Bukan gamis yang kemarin gamis 4XXL itu bukan? Bukan. Iya, X Habib, gamis X Habib. 4XXL, saya mau beli gede banget. Bisa-bisa tenggelam. Ya, Patri aja hilang, apalagi orang lain kan gitu. X Habib, gamis X Habib. Harga dibanting 50.000. Saya beli tuh X Habib. Gede banget. Bisa bawa ember di dalam gamis. X Habib. Kalau X misalnya gamis X Habah, nah Abah masih nggak gemuk kan orang Indonesia. Kalau X Habib buset. Nah itu tadi jualannya baju konveksi ya. Mereknya apa? Belum ada merek ya? Sebenarnya ada tapi dari ininya dari apa yang dropship. punyanya. Kamu dropshipnya? Iya. Reseller. Kalau reseller kan kamu beli dulu baru jual lagi. Iya. Iya tapi kayaknya kita reseller deh jatuhnya, Sar. Beli dulu kan? Iya. Beli dulu terus kalau ada yang mesen baru kita di packing lagi terus dijual gitu kan? Iya. Oh ya reseller. Oke, saya mau nanya sekarang ini sama Elba. Elba yang tadi senyum-senyum. Elba jualan apa tuh Elba? Aku jualan aksesoris, Sir. Aksesoris kayak yang dibuat sendiri tuh yang kayak manik-manik. Aksesoris gelang, cincin, yang dibuat sendiri gitu loh, kerajinan tangan. Oh bagus dong, handicraft gitu ya. Mereknya apa? Iya. Ada mereknya belum? Nama tokonya sih namanya Sky Stories. Itu kamu punya sendiri atau baru kemarin waktu tugas entrepreneur? Tugas yang kemarin berempat, Sir. Oh berempat, terus laku ya. Ada juga sih kemarin yang jual kalung. Kalungnya kalung imitasi dari perak gitu ya, perak bukan dari emas. Kalau emas imitasi kasihan ntar gatel-gatel. Ya. Apalagi emas sekarang lagi hancur. Ya, harga emas hancur. Coba aja kamu ke Gambir. Turun rason kereta emas itu murah banget, 50 kilo ya.
kayak harga emas lagi hancur ya. Oke, itu Selba masih diterusin nggak? Apa udah take down itu usahanya? Enggak, udah juga buat tugas doang. Oh, tapi ada untung nggak? Nggak tahu sih, nggak ngitungin. Kayaknya sih lumayan deh. Kayaknya nggak ada juga, kayaknya pas aja gitu, Sir. Iya ya, oke. Nanti ini di mata kuliah ini kamu lanjutin lagi. Kamu harus buat lagi bisnis. Kamu harus bisa cari misalnya penyandang dananya, siapa yang mau masukin modal buat kamu gitu. Oh iya. Iya, itu bedanya dengan yang di entrepreneur kan mungkin nggak dimasukin untuk mencari misalnya kayak Ventura, capital Ventura gitu. Tapi ya memang sih sekarang banyak ya yang ngasih bantuan modal, tapi kita harus hati-hati karena banyak kan tipu muslihat gitu. Tapi kalau udah ada bisa diteruskan lebih bagus lagi bisnisnya ya, mungkin cara bisnisnya ya kadang-kadang orang masukin ke Shopee, Bukalapak, kemudian juga kan kalau dari kita lihat di internet tuh Bong Avan, terus Rico Huang, apalagi segala macam tuh seolah-olah ceritanya bisnis internet itu wah cepet banget, bisa ada yang sebulan dapat penghasilan 100 juta. Itu sih sebenarnya nggak begitu karena bukan pasarnya nggak ada, tapi kompetitor banyak. Kita mesti ngelihat sekarang yang kalau kita jualan kompetitornya nggak banyak. Terus kalau kita jualan ada nggak tren inovasinya? Kan kalau nggak ada tren inovasinya, oh, begitu-gitu aja kan orang juga bosen, ya kan? Nanti ada materinya saya kasih di materi ini yang tentang startup dari secara langsung ya wawancaranya. Oke, sekarang tapi nanti dibuat lagi ya kelompoknya, masih di kelas ini pada pisah-pisah kelompoknya Elba. Belum buat, belum, udah ada kayaknya kelompoknya, tapi beda kelompok sama semester 1. Yang waktu entrepreneur beda lagi temennya. Ya kamu sih cari satu kelompok maksimal 4 orang ya, nggak boleh lebih. So kalau lebih kebanyakan bisa ya maksimal ada, ini kan ada sistem 38, berarti ada 2 orang, yang 2 kelompok yang 5 orang. Tapi mutlaknya 4 orang satu kelompok, nggak boleh lebih. Nah, itu untuk tugas dari materi kuliah ini ICT ya. Oke, sekarang saya mau nanya sama Diva. Diva dulu apa proyeknya waktu di entrepreneur? Bikin lilin, Sir. Lilin Apa? wangi. Lilin. Lilin. Iya. Berapa orang satu grupnya? 4. 4. Terus kamu waktu itu lilin itu buat sendiri atau kamu sebagai dropship atau resellernya atau gimana? Buat sendiri. Buat sendiri. Terus itu kalau berarti investasinya besar dong ya pakai alatnya ya? Lumayan sih, Sir. Break even point nggak? Break even nggak? Balik modal nggak? Oh, balik modal nggak tahu sih, Sir. Tapi kayaknya balik modal. Nggak untung sih, tapi balik modal. Waktu itu jualannya di Bukalapak atau di Shopee? Shopee. Nah, saya mau nanya, waktu kamu bikin usaha lilin itu, kamu udah lihat kompetitornya nggak? Enggak, Sir. Nah, kamu pernah buka Google Trend nggak untuk melihat kompetitor? Enggak. Oke, nanti saya kasih juga materi Google Trend ya. Mungkin belum dari dosennya dari dosen sebelum dikasih. Itu juga materi tambahan ya. Dari YouTube saya ambil karena waktu mahasiswa saya yang semester sebelumnya, saya juga kasih tahu mereka untuk buat itu sesuatu harus berdasarkan sesuatu yang unik. Jadi supaya jangan banyak kompetitor, dan juga jangan sampai kita buat yang sebelumnya orang pernah buat tapi bangkrut, boncos gitu ya. Itu juga. Nah, karena sebenarnya sih di 2021 ini untuk startup bisnis itu masih banyak peluangnya untuk edutech misalnya. Tadi saya bilang edutech itu misalnya kayak, Pak saya nggak bisa coding. Saya punya teman ada tuh ya, dia bikin kitabisa.com. Itu dia nggak ngerti coding sama sekali, nggak ngerti coding, dia sarjana ekonomi. Terus dia buat sesuatu yang bentuk crowdfunding, jadi kayak semacam ya sosial ya sosial, kegiatan sosial, websitenya kitabisa.com. Itu dulu 2015 ya, sekarang udah 2021, udah 6 tahun. Itu dia awalnya dia sama sekali nggak ngerti tentang coding. Sampai akhirnya
bisa ketemu orang-orang yang bisa IT, itu pun rekrutmen banyak sebenarnya. Nah, kenapa saya juga ajarin teman-teman Canva? Nanti bisa kalau ada ketua kelasnya, saya minta ketua kelasnya ikut masuk ke apa? Nanti saya tulis nomor HP saya untuk WA ya, WA ketua kelas. Nanti saya tuh punya channel YouTube baru saya buat. Sebenarnya dulu waktu semester yang lalu saya udah buat. Nah itu hanya bukan untuk dipublish, hanya untuk mahasiswa. Bagaimana cara ngedesain Instagram pakai Canva, ngedesain presentasi pakai Canva, ngedesain produk pakai Canva, poster pakai Canva. Karena Canva kan gratis, kalau Photoshop kan bayar, itu aja. Menggunakan Canva karena gratis, menggunakan Canva karena banyak fitur-fitur elemennya yang murah gitu ya, yang banyak dan bagus. Dan sekarang udah tren Canva. Terus kembali lagi ke masalah tadi yang entrepreneur. Mungkin kalau saya cuma batas kuliah ya, sama semua juga kemarin batas take down. Ada yang masih berlanjut, ada yang jualan donat, jualan kopi apa namanya, kopi nako ada, ya masih berjalan. Saya juga dapat itu. Terus tadi saya bilang yang bangkrut itu kebab Korea apa, bakpao Korea ya. Mungkin karena orang ada jual mie Korea, baju Korea, ada yang coba nekat bakpao Korea. Cuma karena kepedesannya terlalu banyak cabenya level 10 atau level 12 sehingga begitu makan langsung mules, jadi ya nggak laku bakpao Korea. Udah langsung nggak usah pakai ditutup udah langsung tutup sendiri boncos ya, itu nggak ada lakunya. Kalau misalnya tadi apa Diva produknya reseller ya, oh apa lilinnya tuh yang dinyalain gitu apa lilin orang-orangan gitu sih? Dinyalain, Sir. Jadi lilinnya ngeluarin wangi gitu. Oh lilin aroma, Iya. aromaterapi. Enggak ada yang aroma kopi. Aromaterapi maksudnya kan ada. Oh, iya. Terus campurannya apa tuh wangi-wangiannya? Kayak essence gitu, Sir, beli di Shopee. Dimasukin ke dalam lilinnya, Iya, ke dicampurin dalam gitu. lilin ya. Wangi apa aja? Kembang-kembangan ada nggak? Kembang melati, anggrek, kemboja, nusa indah. Lupa, Sir, waktu itu wanginya yang saya inget sih waktu itu ada wangi bunga mawar. Sedap malam. Ya, Sir? Bunga sedap malam ada nggak? Kamu wangi sedap malam? Nggak ada, Sir. Maksudnya buat yang kan misalnya nggak ada nih wangi bunga kantil, aku seneng nih pasti. Yang tawarin tuh kamu lihat kan yang apa di YouTube tuh yang kayak apa yang sakti-saktiwan satu waktu itu paranormal. Kamu ini kamu masuk ke dalam kelompok itu, kamu add tuh member mereka tuh kayak Ujang Bustomi, siapa lagi tuh yang siapa Limbar. Ini ada nih lilin dengan aroma kantil, cus dateng nih. Nyi bewok, nyi borong, nyi kuling, nah pokoknya datang lah. Semua datang, dijamin sekali bakar sampai baunya seminggu. Itu kan belum ada kalau yang wangi bunga kantil, bunga kenanga, untuk paranormal. Ya, lilin dengan aroma untuk paranormal. Bisa kamu add. Jadi gimana Pak? Kan kamu masuk ke kelompok itu, kelompok paranormal, member. Terus kamu add member-membernya. Kamu tawarin. Nah, Pak Ujang Bustomi, kalau mau Anda lebih sakti lagi, buktikan kesaktian dengan lilin aroma kantil. Pasti beli. Kan banyak, saya coba deh kamu lihat, saya suka lihat itu, mereka suka ngeledekin si A, si B, si C, buktikan katanya. Akhirnya orang yang beli, karena satu orang beli seperti kayak apa limbat, ya akhirnya main beli, gitu kan. Masa dodol dengan rasa bakwan, apa rasa duren, terus limbat berani makan, akhirnya pada beli semua, dodol rasa duren. Padahal sih biasa-biasa aja, kalau di Palembang tuh namanya juga, apa namanya, lempok, biasa. Tapi karena yang makan limbar, jadi pada beli semua. Nah, gitu maksud saya, kamu masuk ke dalam, kayak di YouTube kan ada tuh member-membernya, kamu ikutin tuh, masuk itu ke sana, terus kamu add itu, orang-orangnya kan banyak tuh, ada 2000 orang. Tawarin, sambil tawarin ke sana, ada komen, coba dong, ini apa lilin dengan aroma kantil. Ya kan? Nyai apa aja pasti datang. Nah, itu kan. Udah, buktikan kesaktian Anda dengan
lilin, rasakan bau kantil. Kali, ya kan? Kasih tampang horor-horor, ya kan? Horor-horor, kasih wajah horor. Gitu. Atau misalnya supaya kelihatannya diva kayak dari Kalimantan, ini dipasti jamin kuyang dari Kalimantan juga datang. Atau misalnya kamu dari Lombok, Prewangan dari Lombok juga datang. Wah, jin dari Lombok datang, Prewangan. Ya. Itu tanpa diundang gitu. Lilin, bunga kantil, bunga cempaka gitu kan. Itu terusin lagi, jangan ragu-ragu caranya masuk ke dalam. Di YouTube kan ada banyak member-member tuh. Paranormal, saktiwan, saktiwakti kan gitu. Apalagi sekarang lagi top tuh yang ngancem santet menyantet. Jangan takut disantet, ada lilin. Nah, aroma terapi, bunga selama melati, kantil, semboja segala macam. Sebutin. Nah, atau bunga yang ditakutin setan, bunga bidara Arab. Bunga bidara Arab, bau bunga bidara Arab. Setan kabur, jin kabur. Kecuali Anda pakai celana jin. Nah, ya kan? Itu. Iya, Sar. Bunga apa? Iya. Caranya gitu kalau mau itu saya ada mahasiswa, saya suruh masuk itu. Habis saya kesel gara-gara bapau Korea. Ya bapau Korea gimana mau laku? Yang jualan orang Batak, pedes setengah mati, bapaknya marah-marah sama saya sangka orang Korea. Bapak Korea, bapaknya marah-marah. Ayo bangkrut tenak aku, boncos gara-gara kamu katanya. Boncos bapak Korea, pedes, pedes banget, pedes gaya Batak dikasih ya jelas. Yang makan pada mules. Itu kan bukan bapak Korea, bapak Medan mestinya. Oke ya, tadi udah itu saya mau nanya ini Sylvia jualan apa nih? Halo Sylvia. Sylvia yang mana, Sar? Lukita. Iya, kemarin saya sekelompok sama Elba, Sar. Jadi bikin manik-manik, gelang, cincin juga sama. Oh, manik-manik itu ya? Iya. Sama Elba. Kalau sama Devi, kamu sama satu kelompok nggak? Devi nih coba nih, Devi saya mau nanya dulu apa Devi buatnya? Saya sama kayak Diva, satu kelompok sama Diva. Lilin. Iya. Nah, coba tuh di Kelompoknya dibuat Tarisa. lagi. Abraham juga buat lilin, bukan kan? Enggak, Sir. Setahu saya kelompok Tarisa deh. Kayaknya bikin juga deh. Tarisa jual apa? Lilin juga. Kalau lilin Nggak tahu, isinya Sir. gambar ini, Krisya, lilin-lilin syahdu, Krisya. Mengingat Krisya, lilin syahdu almarhum Krisya. Bonus kaset lagu Krisya, download lagu Krisya gitu. Beli 10, download lagu Krisya. Kasih aja dia download juga nggak apa-apa. Download doang satu lagu Krisya untuk 10 lilin. Kalau beli 20 lilin, 2 lagu Krisya. Kan download, nggak apa-apa. Download doang, semaunya ngedownload. Ambil dari YouTube linknya, kasih aja dari YouTube linknya. Monggo download mbak, gitu. Nah, lumayan kan? Itu kalau saran saya sih kalau mau minat. Ini saya mau nanya sama Rika Gabriel. Mana nih Rika Gabriel? Halo. Kayaknya jauh dari Rika Gabriel. Halo. Kayaknya nggak ada ya orangnya. Ada, Sar. Kok kamu pakai helm? Saya salah lihat nih. Saya betul kacamata saya. Kamu pakai helm benar nggak sih? Itu pokoknya di gambarnya tuh kamu pakai helm. Padahal kata akademik jangan sampai mahasiswa pakai helm. Nanti nggak bisa kelihatan gambar wajahnya. Coba Rika, saya mau lihat Rika kayak gimana. Soalnya di situ itunya kayak helm. Enggak, Sar. Itu rambutnya diwarnain, Sar. Ya makanya kasih lihat dulu. Makanya kan, aduh kalau hijau pasti pakai helmnya Grab nanti. Rika pakai helm Grab. Aduh dari mana nih? Habis naik Grab. Coba Rika kasih lihat dulu. Lagi jaringannya lagi error, Sar. Kalau buka kamera, putus-putus suaranya. Alasan aja tuh kan. Lagi di jalan, jangan-jangan lagi di restoran, lagi melayang. Ada mahasiswa tadi bukan melayangnya. Kelupaan langsung, sorry sir, saya lagi di ruang area. Saya lagi di Afrika. Di Ciamis ngakunya di Afrika. Jauh amat. Di Ciamis, tapi tega-tega ngaku di Afrika. Sir, ini harus nyalain video ya, Sir ya? Hah? Harus nyalain Jangan video. terus dong. Kalau Oh, iya. enggak nanti gimana saya mau absen tuh. Absen poster yang itu nilainya bagus semua itu jelek. Kan nggak ada ujian tertulis, ujiannya pakai tugas, bikinnya kasus, bikinnya project.
bikinnya vlog. Gitu. Ada tuh mahasiswa sampai nangis bombay, bapaknya bingung, emaknya bingung, neneknya bingung, ketua RT bingung, ketua RW bingung, sampai kelurahan dipanggil. Nangis bombay 3 hari 3 malam. Saya suruh buka itu nggak mau kasih lihat wajahnya. Iya. Saya tanya, kenapa kamu nggak mau pakai itu? Saya pakai obat luka. Mereknya semoga awet, lulur, licin, wajahmu mulus seperti jalan tol. Langsung beli, nggak taunya geradakan, kan salah sendiri. Lulur bukan batu muka, dipakai batu muka, lulur bengkoang. Wajahmu akan mulus seperti jalan tol. Geradakan, memang jalan tol licin. Geradakan coba tol Cipali. Itu kan masalahnya kesalahan tagline produk langsung diserap habis-habisan. Itu. Nah, saya mau nanya tadi Ripta jualannya apa? Dan juga Ripta lain kali jangan pakai helm. Sekali lagi ya, mahasiswa yang menggunakan helm waktu acara online kelas ini akan ditulis S alias sakit. Bisa sakit karena pusing, meriang, atau sakit yang lain ya. Tuh, kalau pakai helm. Ripta, itu jualannya apa nih Ripta? Kemarin jualannya kita Polaroid kalau nggak salah kelompok saya, Sir. Apa? Polaroid, Sir. Foto Polaroid gitu. Pasti ada yang mau foto Polaroid, kan udah pakai HP sekarang. Iya, masih ada beberapa sih, Sir. Di mana tuh Polaroid? Taman Mini kali ya. Taman Mini sih masih banyak yang pakai Polaroid. Kemarin juga lihat tuh tetangga-tetangga ketemu saya pada itu di pos RW Majang. Gitu. Mereka habis jalan-jalan ke Taman Mini dari Pamulang. Dan jauh Taman Mini dari Pamulang. Yang benar sih tahu Polaroid di mana tuh, nama kelompok berapa orang bikin pakai Polaroid? 4 orang. Kalau nggak salah 4 orang sih, Sir. 4 apa 5 ya? 4 kalau nggak salah. Nanti juga tugasnya sama, bikin kayak kemarin proyek usaha gitu ya. Tapi kalau Polaroid sih saya nggak tahu, saya baru dengar tuh agak aneh sih ya. Kalau zaman sekarang, kalau zaman dulu sih mungkin. Nah sekarang HP-nya kan lebih bagus. Maksudnya orang pada soalnya bukan apa ya, bukan melecehkan, tapi orang sering kan pakai HP langsung kesimpan. Kalau Polaroid kan nanti bisa gampang rusak, kalau cetakan itu gampang rusak. Gitu loh. Jadi saya juga heran kalau ada itu, berarti bagus banget ya, belum ada sih di sekarang ini yang masih melanjutkan ke bisnis cetak itu kan. Kalau waktu paslon dan Jokowi sudah itu juga pakainya pakai itu foto apa sih namanya yang di daerah Jalan Baru ini, foto studio itu loh, saya lupa namanya, Samson. Oke ya, oke deh. Sekarang saya coba tanya lain. Itu masih jalan Ripta apa enggak sih Polaroidnya, Pak? Udah take down juga? Udah take down karena mata kuliah kan udah selesai, Sir. Itu berhasil atau gagal atau boncos? Kayaknya sih saya kurang tahu juga sih, Sir. Soalnya Kok bisa nggak tahu? Kan nawarinnya gimana? Nawarin lewat WhatsApp apa lewat marketplace? lewat WhatsApp deh. Oh, udah. Kamu anggota apa ketuanya sih? Saya cuma anggota, Sir. Kalau ketuanya siapa? Siapa ya? Saya udah lupa juga, Sir. Masa sih bisa lupa? Kan baru berapa bulan, nggak nyampe sebulan. Sebulan lah. Sebulan kan kalau nggak salah, saya baru pindah semester sebulan. Semester yang paling pendek ini doang loh, yang liburnya pendek. Nanti kalau saya juga kasih tahu ke teman-teman ya, kalau nanti misalnya waktu tugas terus dia nggak buat, dia cuma sekedar member, dia nggak dapat angka. Jadi saya menilainya bukan berdasarkan anggotanya 4 semuanya A, enggak. Ada yang dapat E kemarin sampai nangis bombay. Saya bilang benar, sampai dia harus ngulang karena dia tidak buat ya. Saya jujur aja. Terus nih kalau besok minggu depan refresh, saya nggak mau lagi alasannya kameranya rusak, udah hilang, saya sih akan anggap kamu S 2 kali A alpha, itu aja. Jadi kalau kamu nggak hadir karena nggak muncul, saya anggap S, dan kedua alpha.
Karena soalnya saya juga ditegur sih dari akademik harus aktif ya, kamera harus aktif. Jadi kalau kameranya nggak aktif dianggap alfa atau sakit. Nanti kalau sakit bisa dikasih resep sama dokter. Resepnya tergantung dokternya mau ngasih resep apa. Oke, sekarang saya mau nanya kepada tadi Yasmin udah. Muhammad Reski, kamu buat apa? Saya buat kayak Diva, Pak. Satu Apa komponen tuh? Diva. Aromaterapi gitu, Pak. Lilin. Kamu satu Iya. kelompok atau buat lilin sendiri? Ya, Buat lilin sendiri atau satu kelompok? satu kelompok aja, Pak. Ini Sylvia Lukita saya juga belum jelas tadi dia bikin apa ya Sylvia Lukita. Jadi kamu bikin apa Sylvia Lukita? Halo, Sir. Saya mendingan nanya sama ini aja nih, Sultan Hasan. Nah, Sultan Hasan, kemana kamu apa entrepreneurnya nih? Sultan Hasan, halo, assalamualaikum. Halo, ini kayaknya lagi ada di outdoor nih, di luar. Halo, Sultan Hasan. Kedengeran Halo, nggak? Sir. Lagi di mana? Lagi di mall, Sir, nemenin kakak saya. Oh, lagi di mall. Iya, Sir. Oh, pantes. Maaf, Sir. Nah, dulu kamu sudah buatnya apa dengan teman kamu produknya? Saya buat ini, Sir, apa? Jual baju, tapi saya sebagai dropshipper. Oh, dropshipper dari kelompok siapa? Saya sama Manuela. Dua teman saya sama Manuela. Oh, Dua teman saya yang lainnya udah keluar dari LSGR, Sir. oh keluar. Oke. Nanti kamu cari teman lagi mesti berempat ya. Oh iya, Berempat. siap, Sir. Nah, terusin lagi produknya, tapi kalau buat yang lain produk juga boleh. Oh, terima kasih Sultan Hasan. Baik, Saya Sir. mau nanya Siania. Siania mana? Oke, Iya, bagus Sir. tuh. Walaupun outdoor dia, outdoor tuh dia masih aktif tuh. Bagus tuh. Terima kasih Sultan Hasan. Siania gimana Siania? Bikin makaroni, Sir. Makaroni skotil. Sama siapa grupnya? Sama Clarissa, Sir. Clarissa. Terus hasilnya Nova. gimana? Clarissa? Nah, terus jual kalau makanan basah gitu jualnya di Instagram ya? Instagram kayaknya sih. Iya, Bukan Sir. kalau buka lapak sampai di rumah udah keburu rusak dong, udah bulukan. Ya sama Clarissa jualannya makanan basah tuh kan masuk makanan basah kan ya? Kering, Sir. Makaroni apa? Makaroni yang kayak makaroni itu yang dijual kayak itu yang rame-rame gitu bukan? Iya, yang ada bumbu-bumbu ya, Sir. Oh, yang lagi tren gitu ya? Iya, Sir. Kamu buat sendiri atau kamu sebagai reseller atau apa namanya? Nah, sekarang franchise ya, franchise nggak salah banyak tuh franchise. Franchise, ya banyak sih, ada juga yang franchise makanan kuliner yang udah punya nama kayak misalnya McD yang dari Amerika, kalau dari Jawa itu misalnya soto soto Mbogiem tuh ada juga sih, ada soto SSB, banyak soto sekarang franchise kan gitu. Ini saya mau nanya ke Firesa Raya. Firesa apa waktu itu produknya? Kebab, Sir, sama kayak Abraham. Apa tuh? Kebab. Kebab. Oh, kebab juga ya. Satu grup ya sama Abraham. Iya. Siapa aja? Kamu, Sylvia, siapa lagi? Aku, Yasmin, Abraham, sama Vigo. Oh, berempat. Iya. Ini Dennis, gimana nih Dennis? Halo Dennis. Dennis. Ya, Sir. Udah bangun belum Dennis? Dennis sudah di mana? Nggak di mana-mana, Sir, di rumah. Coba saya mau lihat wajahnya, mana nih Dennis? Kok bisa ya? Nggak bisa, Sir. Internetnya nggak kuat. Emang di arah mana tempatnya Dennis? Petukangan Utara, Sir. Ya mesti muncul, nanti saya bingung kalau nggak ada ini takutnya dianggap apa, dikasih S sama akademik.
Patri itu mahasiswanya kasih nongol pakai es, ada juga yang pakai helm. Ya, harus dimunculin itu saya. Kamu produknya apa kemarin, Denis? Saya sekelompok sama itu, Sir. Sama Sylvia. Sylvia jualan apa Sylvia kemarin? Itu Sir, gelang manik-manik. Oh, manik-manik. Sukses. Kayaknya sih kalau gelang-gelang itu manik-manik laku di zaman sekarang, orang suka beli gelang. Kalau harganya jangan mahal-mahal. Ada juga gelang manik-manik harganya 2 juta, nggak ada yang mau beli. Kalau pakai kredit. Kredit bisa pakai kredit. Bayar 10 kali. Belum lunas, gelangnya udah rusak. Ya, kan nggak mahal kan Sylvia jual gelangnya kan? Enggak, Sir, mahal. Hah? Enggak mahal. Kirain mahal-mahal. Kasihan udah kredit setahun, lunas enggak, udah rusak gelangnya. Ada saya juga pernah tuh mahasiswa cerita. Dia diamuk sama pembeli customer. Rumahnya dilemparin batu. Terus kenapa? Karena gelangnya mahal banget, kredit belum lunas udah rusak. Kan Mungkin manik-maniknya berlian kali, Sir. Berlian juga ada yang gede dari Medan, berlian Utah huruf. Ya kalau berlian sih nggak mungkin lah 2 juta. Nah itu kemarin dia kalau nggak salah imitasi emas. Karena dia kan orang Jawa, sering naik kereta, pulang di stasiun banyak tuh mas-mas. Dia kasihlah pakai emas imitasi. Orangnya sih nggak gatel pakai gelang itu. Cuma kan belum sampai setahun, belum lunas, udah rusak. Harganya 2 juta. Bagus sih, warnanya kayak rantai gitu, kayak rantai. Kayak rantai kalau misalnya kita taruh sepeda tuh kayak rantai sepeda itu kan tuh gede-gede rantainya kan. Sekarang lagi keren tuh kalung kayak gitu yang gede-gede rantainya kayak rantai kapal, rantai sepeda. Ada lagi rantai kereta api, itu kan gede-gede rantainya. Orangnya sama rantainya gedean rantai lehernya, kan banyak sekarang. Itu lagi tren tuh sekarang tuh kalau mau buat apa aksesoris yang ke rantai tuh yang gede-gede kayak rantai kapal. Ih, keren banget, rantainya gede-gede. Begitu diangkat 10 kilo, lehernya sakitan ngangkatnya. Nggak apa-apa, yang penting keren. Ya kan? Mereknya merek kapal. Kapal pelni, kapal pesiar, atau Titanic. Kemarin mereknya Titanic. Tapi pakai emasnya emas palsu tuh apa sih namanya? Emasnya tuh emas itu deh emas sepuhan. Jadi belum sampai setahun rusak. Tapi kalungnya gede banget sih ditawarin harga 2 juta dari emas sepuhan. Mereknya Titanic. Gede-gede kalungnya. Tapi beratnya yang nggak saya tahan 5 kilo. Bisa leher saya lepas gara-gara kalung itu sakit. Iya. Merek Titanic, tapi leher sakit buat apa? Masa langsung minum obat sakit kepala pakai kalung gituan. Oke ya. Nanti ketua kelasnya kasih email ya, kasih WA-nya biar saya ini nomor HP saya buat WA-nya nanti supaya teman-teman bisa saya kirim materi dari situ. Cuma jangan semuanya kirim WA ke saya, HP saya bisa rusak kayak tahun lalu. Masih saya ada ngomel-ngomel, Patri, kok nggak bisa masuk WA-nya? Gimana mau masuk orang semuanya ngirim WA ke saya, HP saya babak belur. Cengengesan, langsung ngeong, goodbye. Ini bentuk WA kelas ya, nanti ketua kelasnya bikin WA di sini, materinya di sini. Jadi nanti ujiannya tuh nggak ada pakai tertulis, ujiannya project kok sama saya. Ini saya mau nanya Clarissa nih, Clarissa projectnya apa kemarin? Jualan kalung juga Clarissa? Itu saya kelompok sama Sania tadi yang jual makaroni, makanan ringan gitu. Oh, makaroni yang lagi rame itu franchise juga. Kalau Viresa juga, Viresa sama ya, makaroni juga. Itu Pak tadi yang kebab sama Abraham. Oh, gembok. Kebab. Oh ya nggak apa-apa. Itu kebab itu ya kebab mini. Iya nggak apa-apa sih, saya mudah-mudahan sukses sih. Asal jangan bakpao Korea. Ini saya mau nanya, ini siapa lagi nih? Noval nih ada di mana? Jauh banget ya Noval. Halo Noval. Halo Pak. Ya halo, Noval apa kemarin proyeknya? Kemarin itu brand lokal baju Pak. Hah? Baju? Brand lokal, clothing Pak. Clothing. Itu produk Korea juga, bukan baju Korea. Kenapa? Baju Korea. Oh enggak, jadi itu emang brand lokal kayak gitu Pak.
Oh, yang diproduksi langsung dari vendornya lah gitu Pak. oh, jadi sebagai resellernya atau dropshipnya? Sebagai dropship ya Pak. Jadi nanti Dropship ya. kita maksudnya tuh gini Pak. Kita yang buat baju nanti kita kirim desainnya dan ukurannya ke vendor itu Pak. Oh, nah, kita buat baju terus ke vendornya. Nah, itu kalau gitu kamu punya Iya. brand sendiri dong, Noval. Iya gitu Pak. Iya Pak. Jadi ada brand sendiri kan, punya brand sendiri kan Novel dari satu grup satu kali di kelompok kamu kemarin waktu itu entrepreneur ya, untuk mata kuliah entrepreneur. Iya yang kemarin Pak. Itu bukan Iya. brand sendiri sih Pak, lebih ke sekelompok teman gitu sih Pak. Bukan personal saya pribadi gitu Pak. Terus sekarang masih jalan apa enggak? Apa udah take down? Masih jalan Pak. Itu emang dari saya SMP Pak. Wah, kamu sendiri dagang, itu bukan namanya tugas entrepreneur dong. Enggak kan boleh Pak. Maksudnya kan boleh. Jadi nanti kelompok kita tuh diajarin gitu loh Pak. Kemarin tuh gitu dijadiin. Jadi kita tuh berhubungan langsung sama brand lokal ini gitu. Oh, yang ngasih dosen yang ngasih kamu kenal ke brand lokal. Kenapa? Kamu nyari sendiri brand lokalnya atau dari dosen kemarin entrepreneur? Kita sendiri Pak. Kita nyari sendiri. Kemarin dosennya punya itu, berarti Gitu, dosennya kerja di departemen perdagangan dong, apa nama brand itu? Enggak Pak. Enggak. Oh gitu ya. Brand clothingnya apa punyanya Noval? Iya Pak. Brandnya apa nama brandnya? Kenapa? Brand clothingnya apa? Nama brand clothingnya apa? Poseidon Replisal Pak. Namanya ke nama Itali. Namanya Brandnya- Poseidon Replisal Pak. Poseidon Replisal. Iya bagus sih brandnya kayak Putus-putus brand Pak. luar, Kenapa? mereknya kayak brand luar, namanya tuh kayak nama brand luar gitu. Bagus sih. Iya. Dan nanti juga diterusin loh Tapi itu Raufas. Tapi Mas, itu teman-teman kamu Bogor masih Pak. di kelas ini? Masih di kelas ini nggak teman kamu? Nanti tugasnya masih terusin. Masih di kelas ini kelas teman-teman kamu? Udah bubaran atau lain kelasnya? Kenapa? Teman-teman kamu waktu bikin tugas kelompok di entrepreneur masih di kelas Patah-patah, Pak. Teman-temannya masih di kelas ini apa udah bubaran? Patah-patah Pak. Oh, ya saya mau nanya teman kamu masih di kelas ini Ya. atau udah di kelas lain? Masih di kelas ini, Pak. Lain. Oke, nanti teruskan lagi ya nanti diteruskan lagi bikin grupnya untuk ke project ini ICT. Oke, terima kasih. Terima kasih Novel. Saya mau nanya Muhammad Vigo. Mau Vigo? Apa nih Vigo? Ya Pak. Jalannya apa? Ya Pak. Ya. Ya ini kebab sama Abraham Pak. Yang udah boncos kebabnya. Kebab. Ini Tarisa Pak. lagi sibuk pacaran ini Tarisa. Sibuk pacaran dia. Oke. Oh masuknya kebab ya, grup kebab. Coba saya tanya. Tarisa tadi udah ditanya belum kayaknya ya. Tarisa jualannya apa sih? Grupnya apa sih? Jualan itu Pak, kue. Iya. Iya. Kue apaan? Orangnya nggak kelihatan, tiba-tiba nggak kelihatan kue apaan? Kue cookies gitu, cookies. Cookies apa? Cookies apa? Banyak tuh ya. Terus saya bukan apa-apa. Kok apa nanya nyecer? Ya dulu juga banyak mahasiswa dia satu grup terus ternyata ada yang komplain. Oh dia dapat nilai jelek karena dia tidak ikuti kelompok, cuma member of group ya. Temennya dapat nilai A, dia dapat nilainya cuma D. Ada sih yang tabungan utang ulang. Benar, saya nggak bohong. Jadi jangan kaget. Kok Patri begitu nih si botak kok pelit. Ya memang kalau Anda cuma member of group nggak buat apa-apa ya itu. Jadi tadi apa Tasya apa sih tadi namanya? Tarisa Pak, Tarisa. Tarisa ya, mana Tarisa tuh nggak ada. Iya ini saya Pak.
Iya, buat apa? Iya, buat cookie sama puding gitu. Apa namanya? Namanya dessert bomb gitu deh, kalau nggak salah nama IG-nya. Memang kamu bukan ketua anggota atau member atau ketua grup? Kenapa, Pak? Kamu ketua kelompok atau member of group? Member. Oh iya. Ya, maka member tuh artinya harus rajin. Nanti kalau enggak repot. Kalau cuma sekedar member, kok Pak member dapat nilai jelek ya? Member kan harus ada nanti job description. Setiap anggota harus punya job description. Kalau di saya gitu nanti. Buat apa ada yang desain. Kenapa Pak desainnya Canva? Karena Canva gratis dan gampang aja. Terus juga untuk presentasinya pakai Canva. Ini saya mau nanya Gilka. Gilka dulu apa nih proyeknya? Proyeknya apa? Saya sama kayak Shania sama Clarissa, Pak, makaroni. Oh, makaroni ya. Ya, banyak jalan makaroni ya. Jadi yang kebab, makaroni banyak di sini. Banyak kan itu ya, apa namanya kuliner ya. Saya pada gemuk-gemuk. Tapi kalau nggak gemuk-gemuk, kalau kuliner cuma Muhammad Rizky sendiri. Kulinernya nggak berbagi. Ini berarti Anda kuliner tapi nggak berbagi. Coba nih saya tanya sama Yasmin yang senyum-senyum terus. Yasmin apa produknya? Saya kebab juga, Pak, sama kayak Firesa, Vigo, Abraham. Satu grup atau kompetitornya mereka? Satu grup. Berapa orang? Kok Abraham banyak banget anggotanya? Ada Muhammad Rizky, ada Yasmin. Rizky enggak, Pak? Rizky enggak? Enggak. Rizky bukan dari kelompok kebab? Saya berempat doang, Sir. Rizky apa kelompoknya Rizky? Saya jual lilin, Pak. Oh, lilin. Mestinya jual lilin kurus nih, gemuk. Saya pikir makan kebab makanya gemuk. Saya udah salah prasangka aja. Dia Ya Allah. makan kebab. Oke, saya mau nanya Sylvia. Sylvia ini dari tadi pakai helm nggak kelihatan orangnya di mana nih Sylvia? Halo. Sylvia grup siapa? Sylvia siapa, Sir? Sylvia doang. Oh, aku, Sir. Ya, Sylvia doang. Sylvia doang, bukan Sylvia Lukita. Sylvia doang satu grup sama siapa? Aku dari kelas lain, Sir. Hah? Kok dari salah dong bukan kelas ini? Maksudnya aku transfer ke kelas ini, udah transfer. Jadi grup aku dari kelas sebelumnya. Apa tuh produknya? Kenapa, Sir? Orangnya kok nggak kelihatan tadi nongol. Kenapa, Sir? Ya coba kasih lihat wajahnya kan, kalau hilang terus Ini ada, Sir. Hah? Ada, Sir, mukanya. Enggak, saya nggak kelihatan Sylvia-nya mana tadi, kamu nggak ada, tiba-tiba hilang. Sir. Coba kasih lihat wajahnya dong. Udah. Sir, itu ada, Sir, mukanya. Hah? Ada, Sir. Saya nggak lihat wajahnya Sylvia itu loh. Ada kok, Sir, ada. Ada, Sir. Ada, Sir, ada itu mukanya. Diganti layoutnya, Sir. Kok layoutnya cuma huruf S doang, nggak kelihatan. Pakai helm nggak sih? Pakai helm. Sylvia. Dia pakai tapi half face, Sir, jadi masih kelihatan mukanya. Dia kayaknya dia botak nggak sih? Itu rambut panjang, belakangnya ada TV. Rambutnya panjang, dia pakai face shield. Sylvia tuh botak ya nih orangnya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, saya anggap sakit ya. Sir, ada, Sir. Produknya apa Sylvia? Produknya baju, Sir. Reseller, Sir. Reseller baju apa? Baju, terus ada tote bag, ada gantungan kunci. Itu banyak banget tuh Sarah. Iya, Sir. Ada baju, gantungan kunci, itu apa ada lagi? Gantungan koper. Nggak ada, Sir. Iya, gantungan koper bisa, Sir. Gantungan kuncinya bisa taruh koper, Sir. Gantungan kunci, baju, terus apa lagi? Jadi fashion aksesoris. Hah? Apa, Sir? Ya. Iya, aksesoris, Sir, yang gantungan kuncinya. Ini nggak muncul, Sylvia ini gimana? Besok-besok kasih lihat loh. Ini ada, Sir. Betul, Sir. Sir, aku Sylvia, mau mungkin layout-nya kurang, bukan ini, diganti dulu mungkin, Sir. Coba yang lain off cam, kalau nggak bentaran. Sir, ada nggak? Apa? Off cam. Kalau nggak dihituin, Sir, di scroll, di next. Ada nggak, Sir? Oh, ada nih Sylvia. Tadi kamu katanya pakai helm, saya pakai kaget nih. Kok Sylvia pakai helm? Jualnya fashion. Sebenarnya apa sih niatnya? Jualnya fashion, pakai helm di siang hari bolong, susah dong.
Iya, nggak Sir. apa-apa Sylvia, terima kasih. Saya juga lihat nih Rizka Pangarep nih, Rizka Pangarep atau Rizka Gabriela. Nggak apa-apa, saya nggak kelihatan hurufnya. Saya mau cari yang lain. Ketua kelasnya siapa ini? Halo, ketua kelasnya siapa? Saya, Sir, Sylvia Lukita. Nah, oh pantas dari tadi nongol terus orangnya. Nah, ini saya udah kasih tadi apa? Nomor HP saya, nanti kamu WA ke saya, nanti saya kasih materinya. Siap, Terus Sir. nanti cari kelompoknya 4 orang ini, kita bicara soal startup. Ini saya juga Muhammad Akbar nih. Muhammad Akbar di London School, kita coba tanya Muhammad Akbar dia kelamaan di London School. Nggak dimarahin satpam. Halo Muhammad Akbar. Iya, Sir. Kamu nggak kelamaan di sana nggak tegur satpam? Kalau nyalain kamera ini, Sir, suka nggak kuat apa jaringannya, Sir. Oh Jadi iya. putus-putus gitu. Kamu ada di depan kampus London School apa bukan sih? Ini kalau saya lihat dekat kampus, hati-hati nggak apa-apa sih. Nah, besok-besok nyalain, soalnya kalau enggak ditegur satpam loh di depan kamar London School. Iya, Sir, maaf ya, Sir ya. Iya, saya kemarin juga waktu ke sana ada mahasiswa kelamaan berdiri depan apa lambang London School. Apa marah-marah? Kelamaan Pak, kelamaan foto-foto ini masa dari pagi sampai maghrib. Dari pagi sampai maghrib foto-foto deket situ. Satpam aja udah 2 kali ganti. Jadi ya, kayak terus kamu produknya apa? Muhammad Akbar. Sama kayak Ripka sih, Sir, waktu itu. Sama kayak Ripka sama kayak Tasya. Ripka mana? Ripka Gabriela. Produknya apaan? Kayak jualan ini apa? Kertas kertas Polaroid gitu. Kertas kamera Polaroid. Oh, foto gitu. Foto atau kertasnya doang? Foto apa kertasnya sih? Kalau kertasnya sekarang untuk kertas foto memang banyak sih, banyak laku untuk itu yang cetak-cetak buat desain-desain kan banyak tuh kalau untuk tawaran gambar desain. Kalau foto Polaroid sih sekarang udah jarang karena orang kan pakai kamera. Kertasnya sih, Sir, dia lebih jual. Kertasnya saya pikir kalau kerjanya Ripka foto-foto, ketuanya kamu atau Ripka ketuanya? Ketua kelompoknya. Kenapa, Sir? Ketua kelompoknya siapa kemarin? Ketua kelompoknya kayak nggak pakai ketua kelompok sih kemarin tuh. Jadi kayak bareng-bareng gitu. Soalnya satu orang juga ada yang keluar. Ya nggak apa-apa sih, kalau itu terusnya lagi juga bagus ya, karena itu juga termasuk yang kalau bisnis kertas Polaroid ya, kertas foto itu bagus. Tapi kalau foto Polaroid itu cetak foto Polaroid kayaknya sekarang udah jarang orang pakai HP. Sebentar pulang baru print pakai HP Polaroid itu. Kalau printernya HP Polaroid tuh masukin kertas nah itu bagus karena printernya juga bagus. Oke, ini saya senang nih udah pada lengkap semua nih. Oke. Sekarang saya mau nanya lagi sama teman-teman, saya mau kasih tadi udah dikasih tuh mas saya tentang materi startup bisnis itu apa belum ya? Saya setelin sambil saya absen. Yang belum nongol nanti tolong ya. Ini Denis tadi udah hadir ya Denis. Denis sudah. Saya absen dulu deh, sebelum itu takut saya salah. Karena kemarin ada mahasiswa, Pak, nama saya nggak ada di absen, tapi saya hadir, kan saya mesti tahu dulu. Oke, saya mau absenin dulu ini. Bentar ya teman-teman supaya nanti nggak salah. Bentar ya, maaf sebentar teman-teman.
Oke, saya mau tanya, Sylvia doang ada nggak? Tadi ada Sylvia doang ya? Hadir, Sir. Abraham ada, Bianca Hadir, ada Sir. ya? Ada, Sir. Clarissa, Elizabeth, Hadir, Sir. Davita, Hadir, Sir. kalau Denis ada Denis. Devi Rahmadanti ada ya? Ada, Sir. Diva mah hadir nggak tadi? Hadir, Sir. Elba kayaknya. Hadir, Sir. Fadila, Hadir, Sar. masih sih Fadila ada ya? Fadila ada, oh iya Fadila ada. Fadila ada case ya, saya lupa. Yang Idrak mana Idrak? Halo, hadir, Sir. Halo. Oh, Idrak ada. Lucia? Saya, Lucia Sir. ada? Saya. Lucia ada. Manuela ada Manuela? Manuel. Ada, Sir. Ada. Muhammad Rizky. Hadir, Sir, hadir. Rara mana Rara? Rara Halimah. Hadir, Sir. Mana? Oh ya Rara. Tadi belum kelihatan ya. Tadi kelihatan kamu pakai helm saya lihat. Oh saya salah. Ini kacamata saya mesti diganti nih. Kayaknya ada gambar helm terus. Setiap orang pakai helm, padahal nggak pakai helm. Shakira Saya, ada Sir. ya? Sylvia Lukita ada. Sir, hadir. Hadir, Sultan Sir. Hasan tadi ada Sultan Hasan lagi di PI Mall. Shania mana Shania? Hadir, Sir. Tarisa. Hadir, Sir. Tasya ada nggak? Tasya hadir, Sir. Oh, Tasya ya. Tasya hadir ya. Iya. Firesa mana ya? Firesa orang? Hadir, Sir. Mana orangnya Firesa? Mana ya? Kelihatan nggak, Sir? Oh iya kelihatan. Oh iya tadi udah ngobrol saya udah nanya Firesa, maaf ya. Aduh, namanya juga udah tua, udah botak, masih suka lupa. Yasmin, tadi saya lihat Yasmin. Hadir, Saya mau Sir. nanya Zilka, mana Zilka? Hadir, Sir. Zilka, mana ya Zilka orangnya? Ini, Sir. Ada nggak, Sir? Gak ada. Coba, Sir, lihat baik-baik deh. Maksud sih? Itu nggak kelihatan, adanya Yanti. Yanti, kok bisa ganti nama? Zilka jadi Yanti, saya heran. Mana ada, Sir? Iya, udah deh. Thank you, Sir. Nggak kelihatan. Yasmin, Bianca. Saya udah dengar suaranya ya. Itu udah ada suaranya dulu. Oke. Fatma mana Fatma? Hadir, Sir. Zalfa. Hadir, Sir. Zalfa. Ripka tadi udah ketemu Ripka Gabriel udah kelihatan. Adinda Putri mana sih Adinda Putri? Hadir, Sir. Oh ya udah. Oke ya, udah aktif semua saya. Nah, kalau kan repot nanti kalau enggak ini nanti saya kasih ke ketua kelasnya. Anda bisa itu, Pak, absennya ya, tolong bisa dikoreksi. Kan ada yang ada di situ namanya nggak ada di absen, tapi orangnya hadir. Nah, itu yang saya mohon ke teman-teman, nanti tolong kan saya kasih nih, saya print out, nanti saya kasih ke kelas Anda. Supaya kenapa sih Patri dikasih ke kelas, supaya Anda juga bisa lihat. Nah, ini sebenarnya saya hadir Pak, tapi nama saya yang belum ada. Atau misalnya Bapak belum absen saya, absennya ada. Gitu. Pak, Muhammad Noval, Pak. Muhammad Noval nanti ya. Muhammad Sigo juga belum dipanggil, Pak. Oh, belum ada di situnya mungkin di Muhammad Akbar juga, Pak. Nggak di, ya, ada di nanti absennya. di situ aja dilapor ke sana ke. Ini kan yang jam 3 kan? Oke. Nah, Sir, Natasha belum di absen ya, Sir? nanti dulu saya mau kasih tahu dulu nih ke teman-teman, bukan apa-apa. Di absensinya ini loh, saya mau kasih tahu. Nah, kan nanti kalau pas ini kan kalau nggak ada kan dikasih laporannya ke tes itu dulu. Kenapa? Nanti saya nanya ke akademik kok namanya nggak dimasukin, itu loh.
Sir, maaf, Sultan Hasan udah belum ya, Sir? Hah? Sultan Hasan ada kan tadi ngomongin di Oke, Pondok Indah. thank you, Sir. Iya kan di mall. Katanya mau ngajak-ngajak teman-temannya ke mall. Ya udah saya ikut aja kan nggak di mall. Sultan Hasan itu lagi nemenin pamannya. Ya udah, nemenin pamannya siapa yang mau ngelarang? Ini kelasnya kelas 19B kan? Ini sebentar ya. Iya, Sir, 19 SP. Iya, saya mesti 19 SP. Saya kan mesti ininya kasih jelasnya ke temen. Jangan sampai ntar. Nah, saya ini dulu. Saya absen dulu, saya mulai lagi, kita cek ulang lagi ya. Jangan sampai nanti pas sudah itu loh, kok beda ya? Nah, saya yang dikasih sama mahasiswanya dong. Oke, kita panggil lagi tadi yang aku namanya belum ada siapa? Kalau Sultan udah ada siapa tadi? Muhammad Figo, Sir. Muhammad Akbar, Sir. Muhammad Figo. Tarisa, Sir, Tarisa. Tarisa kan tadi saya panggil nggak muncul-muncul. Tarisa Rizky bukan? Ih, saya Natasha muncul dari Donalda belum, tadi. Sir. Tarisa Rizky kan? Bukan? Iya. Ya udah nggak usah itu. Kamu yang saya tegur, kamu tuh kalau gitu muncul jangan pakai helm, berkali-kali pakai kacamata saya yang salah. Tarisa Rizky ada, udah hadir kok di absennya. Yang saya tadi yang belum ada siapa yang? Muhammad Figo, Sir. Ada. Muhammad Akbar, Sir. Muhammad Figo. Akbar Masya ada. Muhammad Akbar Masya Diputra ada. Oh ya ada, Sir. Makasih, Sir. Muhammad Figo, Sir. Ada, Muhammad Novel ada yang cerita tentang apa tadi? Fluoride ya? Kertas fluoride bukan? Bukan, Pak. Apa tuh? Muhammad Figo ada nggak, Sir? Apa? Muhammad Figo. Muhammad Novel, Muhammad Figo. Figo. Iya. Muhammad Rizky ada, tapi Muhammad Figo nggak ada. Waduh. Vigo bukan kelas ini, Pak. Waduh. Enggak, nggak ada Figo. Maaf, bukan. Ini biasanya ada, Sir. Muhammad Figo nggak ada, bener. Saya di bawah Akbar, Sir. Panik. Dia murid transit. Adanya Murid Muhammad transit, Figo Albarki. Iya, itu saya. Albarki. Nyangkut kali namanya Vigo Itu kayaknya. Dia katanya kayak ini Luis Figo kayak pemain bola. Iya. Oke, Sir. Ternyata iya ada, maaf. Oke, Sir. Terima Muhammad di kasih. bawah itu kan Muhammad Akbar. Siapa lagi tadi yang mau nanya ke saya? Natasha Juga. belum ya, Sir? Apa? Natasha Donalda. Natasha kalau nggak ada tuh mesti ngomong tuh. Di sini kayaknya nggak ada catatannya Natasha. Bener Natasha nggak ada. Ini ya, adanya di sini habis M itu langsung Rara, habis Muhammad Nova langsung ke 18 Rara, Halimatu, Sakira ada, Sakira tuh yang dari tadi tuh, Sylvia ketua kelas ada, Sultan Hasan yang di PI Mall, Syahnia Fahira yang di Ciamis, Tarisa Rizky yang pakai helm, disuruh buka helm nggak mau, Tasya Ini ada. saya udah buka helm, Sir. Firesa, Dari tadi. Firesa nggak ada, Firesa ada nih Firesa. Zilki, Natasha nggak ada benar sampai 31 terakhir namanya Adinda Putri. Habis Ripka terus Adinda Putri. Sebelumnya Ripka Zalfa. Nah, tolong Natasha kan ada ketua kelas. Itu ada WA saya nanti kasih saya lapor ke itu ke akademik ada masalah apa gitu. Kamu udah 2 kali nggak, berarti kan 2 kali nggak ada absennya, itu loh. Nah, nanti kalau 3 kali rugi, ya. Natasha tolong ya tanya ke itunya ketua kelasnya biar nanti saya tanya ke akademik, oke? Oke, Sir. Thank you, Sir. Ya, di sini semua hadir. Tadi yang sakit itu cuma 1 kok. Sakit kepala itu katanya. Oke, nanti saya print out, nanti ke akademiknya biar kasih lihat. Nah, Pak sudah di print out, Patri sudah saya print out. Gitu kan. Karena kalau enggak kan repot. Ya, karena kalau nggak dicetak, dibuat laporannya, nanti tuduhannya
waduh nih mahasiswanya Patri ini gimana sih? Gitu. Padahal yang salah bukan mahasiswa Patri, absennya nggak ada. Nah, ini saya masukin dulu di. Halo Balkis. Ini halo Balki udah di absen Balki, nggak usah ditanyain lagi. Balki sudah di absen, jadi nggak usah sedih. Ya, Balki sudah di absen, yang belum di absen tadi Natasha yang nggak ada. Sama tadi Vigo untung udah ada. Untung diingetin, terima kasih tuh. Muhammad Vigo, hampir saya salah. Luis Vigo, ternyata Muhammad Vigo. Luis Vigo pemain bola, saya lagi yang salahin. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ada jam, wah masih ada waktunya masih ada. Udah habis ya? Oke, 4:30. Ini ketua kelasnya nanti saya kasih materinya ya, sambil saya kasih materinya ke ketua kelas. Yes. Oke. Oke. Ntar saya kasih ya. Karena kan ini masih teori ya, sampai ke sesi keempat ya. Masih teori. Sesi kelima baru yang buat gitu ya. Oke. Ntar ya teman-teman. Oke. Ini tadi saya mau kasih lihat ke teman-teman seperti ini nih ya. Ini tentang startup-nya. Saya sharing sebentar. Nah, lama kok ini. Ini saya share tentang oke. Yang melakukan kerendahan suaranya ya. Di berbagai negara. Lalu, bagaimana perkembangan startup di Indonesia? Startup di Indonesia sendiri menempati posisi kelima dengan 4 perusahaan. Bahkan pada April 2019 lalu, Gojek telah berhasil memiliki valuasi nilai di atas 10 miliar US dollar. Lalu, sampai kapan perusahaan yang baru berjalan dapat disebut perusahaan startup? Apakah Tokopedia, Bukalapak, dan Gojek dapat disebut dengan istilah ini? Eits, jangan salah kaprah ya teman-teman, bahwa semua perusahaan yang bergerak di bidang teknologi digital disebut dengan startup. Padahal ada beberapa ciri-ciri startup yang tak dimiliki perusahaan-perusahaan yang disebutkan di atas. Apa aja sih ciri-cirinya? Yang pertama, bergerak di bidang teknologi, terutama teknologi digital, dan beroperasi lewat situs web. Yang kedua, perusahaan berusia kurang dari 3 tahun. Batas 3 tahun ini sebenarnya bukan sebuah kewajiban. Yang ketiga, total jumlah pegawai di bawah 20 orang. Dan yang terakhir, keuntungan perusahaan per tahun masih di bawah 100.000 US dollar. Metode pengembangan bisnis startup. Bagaimana langkah dan tahapan untuk memulai atau menjalankan perusahaan startup ini? Pertanyaan tersebut biasa muncul di kalangan generasi muda yang ingin ikut membangun perusahaan rintisan. Well, untuk merujuk kepada pengalaman dan skema yang telah dijalankan ribuan perusahaan, bisa dirumuskan sebuah metode yang disebut dengan Lean Startup. Lean Startup adalah serangkaian prinsip untuk membangun dan mendesain perusahaan rintisan dengan sumber daya yang minimum, di tengah ketidakpastian yang besar agar lebih fleksibel dan hemat daya. Kenapa harus seperti itu? Karena membuat sebuah perusahaan rintisan merupakan upaya yang sangat menantang.
Saat dimana belum tentu pasar menerima, dukungan juga belum ada, merupakan saat yang paling mendebarkan. Nah, perusahaan startup merupakan perusahaan rintisan yang memiliki model bisnis yang sangat bervariasi. Hal ini karena ia merupakan hasil dari olah ide atau gagasan yang kreatif, inovatif, dan konsisten. Nah, jadi teman-teman pasti udah mengetahui kan tentang yang namanya startup. Untuk informasi lebih lanjut tentang kategori startup, silakan cek artikel di memulai.id ya. Linknya udah ada di bawah deskripsi. Ya, selamat sore ya teman-teman. Itu tadi tentang startup, yang pengertian startup. Oke, nanti saya kasih materinya lewat PA kelas ya. Ya, sudah di absen semuanya, nggak usah khawatir. Sudah di absen, yang namanya belum termasuk, tolong. Tadi siapa namanya itu Natasha itu kepada ketua kelasnya. Ketua kelasnya siapa ketua kelasnya? Ketua kelasnya atau masalah saya tadi Sylvia kan? Nah, nama Sylvia buat lapor ke saya masuk ke dalam WA, nanti biar saya sampaikan ke kampus. Oke teman-teman, selamat sore, sampai sore sini dulu ya. Tolong jangan lupa WA kelasnya ya, WA dari ketua kelas ya, bukan WA semuanya, WA ketua kelasnya aja. Oke, saya sudah kasih nomor HP saya. Ini jangan lupa, ini ketua kelas ya, nomor HP saya. Iya, Sir. Ya, tolong itu ya, nanti WA ke saya, nanti saya kasih ke materinya ya. Oke, selamat sore, terima kasih. Sore, Sir. Terima kasih. Sore, Sir. Terima kasih. Oke, Sir. Oke. Sir. Makasih.